Kisah pemuda miskin yang menikah dengan Nyi Blorong dan menjadi kaya raya. Di sebuah desa terpencil yang terletak di tepi hutan, hiduplah seorang pemuda bernama Slamet. Usianya baru menginjak 23 tahun, namun hidupnya sudah penuh dengan perjuangan. Slamet tinggal di sebuah gubuk reyot yang terbuat dari bambu dan daun rumbia. Gubuk itu hanya memiliki satu ruangan kecil yang menjadi tempat tidur, tempat makan, dan tempat ia berteduh dari hujan. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, Slamet tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa hidupnya adalah buah dari usaha dan kerja keras. Setiap pagi, Slamet bangun sebelum matahari terbit, merasakan dinginnya udara pagi yang menggigit kulit. Ia menatap langit yang perlahan mulai terang, lalu meraih alat tangkap ikan yang terletak di sudut gubuknya. Sungai Serayu adalah sumber kehidupannya. Sungai itu tidak hanya menyediakan ikan untuk dimakan, tetapi juga menjadi tempat ia mencari nafkah dengan menjual hasil tangkapannya di pasar. Namun, hasil tangkapan itu tidak selalu memadai. Terkadang, ia hanya berhasil menangkap beberapa ikan kecil yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Slamet hidup sebatang kara sejak orang tuanya meninggal beberapa tahun lalu. Kehidupan di desa ini sangat keras, dan Slamet tahu bahwa hanya dengan kerja keras dan ketekunan ia bisa bertahan hidup. Namun, meskipun ia bekerja siang malam, hasil yang didapatkan selalu terasa kurang. Makan seadanya, tidur di ranjang yang keras, dan menghadapi hujan yang meresap ke dalam gubuknya adalah rutinitas sehari-hari yang harus ia jalani. Suatu hari, setelah seharian penuh di sungai dengan hasil tangkapan yang sangat sedikit, Slamet merasa lelah dan putus asa. Ia duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir deras, berpikir tentang masa depannya. Apakah ini takdirku, hidup seperti ini selamanya? Pikirnya dalam hati. Aku hanya ingin hidup dengan layak, memiliki rumah yang nyaman, dan bisa memberi kebahagiaan kepada orang-orang yang aku cintai. Namun, saat itulah takdir mempertemukannya dengan sosok yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tiba-tiba, tanpa diduga, air sungai yang tenang mulai bergolak. Slamet terkejut, mencoba berdiri dari tempatnya duduk. Dari dalam air yang berkilauan, muncul sesosok wanita cantik dengan rambut panjang yang terurai. Tubuhnya berkilau dengan cahaya kehijauan, seolah bercahaya dari dalam air itu sendiri. Wajahnya sangat cantik, namun ada sesuatu yang misterius dan memikat dalam tatapannya. Slamet terdiam, matanya terbuka lebar, tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ia terpesona oleh kehadiran wanita itu, yang tampaknya tidak berasal dari dunia yang sama dengan dirinya. Siapa kamu? Tanya Slamet dengan suara gemetar, namun ada rasa penasaran yang besar dalam dirinya. Wanita itu tersenyum lembut, dan suara yang keluar dari bibirnya begitu menenangkan, seolah memiliki kekuatan yang luar biasa. Aku adalah Nyi Blorong, penguasa sungai ini. Aku melihatmu bekerja keras setiap hari, meskipun hidupmu penuh dengan kesulitan. Aku tahu kamu berjuang untuk mendapatkan apa yang layak kamu terima. Slamet terkejut mendengar kata-kata itu. Nyi Blorong, penguasa sungai, tanya Slamet, masih kebingungan. Nyi Blorong mengangguk. Ya, aku adalah makhluk yang memiliki kekuatan besar, dan aku telah memperhatikanmu. Aku tahu apa yang kamu inginkan dalam hidup. Kamu ingin berubah, bukan? Slamet merasa bingung dan ragu, namun rasa penasaran yang besar membuatnya bertanya lebih lanjut. Bagaimana kamu bisa tahu semua itu? Nyi Blorong tersenyum lagi, dan kali ini senyumannya lebih dalam, seolah menyimpan banyak rahasia. Aku melihat hati setiap orang. Aku tahu apa yang ada di dalam dirimu, Slamet. Aku tahu kamu ingin hidup lebih baik. Aku bisa memberimu kekayaan, kemewahan, dan segala yang kamu inginkan, asalkan kau bersedia menerima tawaranku. Slamet terdiam sejenak, berpikir keras. Ia tidak tahu apakah ini adalah sebuah jebakan atau sebuah kesempatan yang nyata. Namun, rasa lapar akan kehidupan yang lebih baik membuatnya akhirnya bertanya, apa yang harus saya lakukan, Nyai? Dengan tatapan yang penuh wibawa, Nyi Blorong berkata, aku ingin kamu menjadi suamiku. Hanya dengan itu, aku akan memberimu apa yang kamu inginkan. Slamet terkejut. Menjadi suami Nyi Blorong.
Ia mengulang kata-kata itu dalam hati, merasakan beratnya keputusan yang harus ia buat. Namun, Nyi Blorong menambahkan, "Jangan khawatir, Slamet. Aku tidak akan menyakitimu. Aku akan memberikanmu kekayaan yang luar biasa, sebuah kehidupan yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Semua ini hanya bisa terjadi jika kamu menerima aku sebagai pasangan hidupmu." Di hadapan kecantikan dan pesona Nyi Blorong, Slamet merasa hati dan pikirannya bimbang. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka. Saya setuju," akhirnya ia berkata, meski dengan sedikit keraguan. Setelah kesepakatan itu, kehidupan Slamet berubah dalam sekejap. Begitu ia menerima tawaran Nyi Blorong, ia merasakan perubahan yang sangat besar dalam hidupnya. Rumah reyot yang selama ini ia tempati, digantikan dengan rumah megah yang terbuat dari kayu jati dan batu marmer. Rumah itu dilengkapi dengan segala kemewahan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Slamet merasa seperti hidup dalam mimpi. Di luar rumahnya, tanah yang tandus kini menjadi ladang subur yang menghasilkan panen melimpah. Nyi Blorong memberinya kekayaan yang tak terhingga. Semua bisnis yang ia jalani berkembang pesat, dan Slamet menjadi salah satu orang terkaya di desa. Tanah yang dulu hanya digunakan untuk mencari ikan, kini menjadi lahan bisnis yang menguntungkan. Slamet mulai merasa bahwa hidupnya telah berubah sepenuhnya. Namun, meskipun ia memiliki segalanya, ada satu hal yang membuatnya merasa penasaran, tentang asal-usul Nyi Blorong dan apa yang sebenarnya ia inginkan dari hubungan mereka. Pada suatu malam, Slamet memutuskan untuk berbicara lebih dalam dengan Nyi Blorong. "Nyai, aku sudah mendapatkan semua yang aku inginkan. Tetapi aku ingin tahu lebih banyak tentang dirimu. Mengapa kau memilih aku? Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku?" Nyi Blorong menatap Slamet dengan tatapan yang penuh makna. "Aku memilihmu karena hatimu yang tulus, Slamet. Aku bukan hanya memberi kekayaan, tetapi aku memberimu kesempatan untuk memahami kekuatan yang lebih besar. Aku adalah makhluk yang berasal dari dunia lain, dunia yang tidak terlihat oleh kebanyakan orang. Aku membutuhkan pasangan yang bisa mengerti dan menerima takdirku." Slamet mendengarkan dengan seksama, meskipun ia masih merasa ada banyak hal yang belum ia ketahui tentang istrinya. "Apakah kita akan selamanya bersama?" tanyanya, berharap mendapatkan kepastian. Nyi Blorong mengangguk, "Selama kamu setia padaku, kita akan bersama selamanya. Namun, ingatlah bahwa kekayaan dan kemewahan bukanlah segalanya. Ada banyak hal yang lebih penting dalam hidup ini yang harus kamu pelajari." Seiring berjalannya waktu, Slamet mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Ia merasa lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih peka terhadap dunia di sekitarnya. Kekayaan yang ia raih tidak hanya membuatnya merasa aman secara finansial, tetapi juga memberinya kesempatan untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Slamet mulai mendirikan yayasan amal untuk membantu anak-anak miskin agar bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Ia merasa bahwa kekayaan sejati tidak hanya tentang materi, tetapi juga tentang bagaimana seseorang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan bantuan Nyi Blorong yang terus mendampinginya, Slamet hidup bahagia, tidak hanya karena harta yang ia miliki, tetapi juga karena ia telah menemukan makna sejati dalam hidup. Kekayaan sejati adalah memberi, bukan hanya menerima, pikir Slamet saat ia melihat anak-anak desa belajar di bawah naungan yayasan yang ia dirikan. "Aku telah diberikan kesempatan untuk mengubah hidupku, dan kini aku akan memberikan kesempatan itu kepada orang lain." Slamet tahu bahwa hidupnya kini lebih bermakna dari sebelumnya. Ia menjadi orang yang dihormati, bukan hanya karena kekayaan yang dimilikinya, tetapi karena kebaikan hatinya yang tulus. Dan dengan itu, ia menyadari bahwa takdir yang ia jalani bukanlah kebetulan, tetapi sebuah perjalanan yang penuh dengan keajaiban. Kehidupan Slamet yang dulu penuh dengan kesulitan, kini berubah menjadi hidup yang penuh berkah dan kebahagiaan. Ia berhasil mengubah takdirnya berkat pertemuannya dengan Nyi Blorong, yang memberinya kekayaan dan kebijaksanaan. Namun, ia juga belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang materi, tetapi tentang memberi dan berbagi dengan orang lain. Begitulah, Slamet menjadi salah satu orang terkaya dan paling dihormati di desa,
namun ia tetap rendah hati dan selalu siap untuk membantu sesama.